Pembentukan holding badan usaha milik negara BUMN Ultramikro telah memasuki babak akhir usai dilakukan penandatanganan perjanjian pengalihan saham. Holding Ultramikro ini melibatkan 3 BUMN diantaranya Bank Rakyat Indonesia, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Mardani atau PNM. Saham Pegadaian dan PNM dialihkan ke Bank Rakyat Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, dengan penggabungan BRI, Pegadaian, dan PNM, diharapkan dapat memberikan bunga kredit murah kepada pelaku usaha mikro paling lambat pada November 2021. Erick juga menyebutkan, pembentukan holding ultramikro ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk memberikan porsi pembiayaan pada sektor ultramikro di Indonesia hingga 30% pada tahun 2024. Produksi pupuk dalam negeri seret. Hal ini diakui oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini, permasalahan pupuk bukan soal distribusi, melainkan produksi. Saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi sebanyak 13 juta ton, sementara dibutuhkan setidaknya 24 juta ton untuk memenuhi kebutuhan petani. Mengutip data Badan Pusat Statistik tahun 2020, berdasarkan sumber penghasilan utama, jumlah rumah tangga tergolong miskin di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pertanian, yaitu 46,3%. Untuk itu perlu inovasi dan terobosan melalui reformasi pertanian, intensifikasi produksi, dan peningkatan akses pasar menjadi upaya nyata yang harus dilaksanakan di lapangan secara konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Transparansi, integritas, dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih menjadi masalah dalam kurun waktu 2004 hingga 2021. Hal ini terlihat dari 127 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Dari sisi kompetensi, terlihat dari besarnya belanja seperti pegawai dan barang serta jasa. Bahkan secara rata-rata, belanja birokrasi mencapai 59% dari total anggaran daerah selama 3 tahun terakhir. Di tengah belanja birokrasi yang besar itu, daya saing dan daya tarik daerah dalam menarik investasi justru turun. Menurut survei Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tahun 2021, sekitar 60% daerah memiliki indeks daya saing sedang dan rendah. Tata kelola di daerah yang rendah membuat mayoritas nilai reformasi birokrasi Pemda masih predikat CC dan C atau cukup baik dan agak kurang. Pemerintah sedang menyiapkan skenario vaksinasi COVID-19 pada 2022. Sejumlah masyarakat nantinya bisa membeli vaksin sendiri mulai tahun depan. Vaksin berbayar ini menyasar 93 juta orang. Selain ada masyarakat yang membayar, akan ada juga sejumlah kelompok masyarakat yang tetap gratis. Selain itu juga, ada vaksin untuk anak-anak berusia 12 tahun berjumlah 4,4 juta. Terakhir adalah pekerja bukan penerima upah yang biasanya dibebankan pada daerah. Masyarakat kelompok ini akan mendapatkan vaksin gratis di tahun depan. Akibat krisis kekurangan chip dan penangguhan pekerjaan di beberapa fasilitas karena pandemi COVID-19, pabrik kendaraan asal Jepang, Toyota Motor akan memangkas target produksi hingga 300.000 unit pada tahun ini. Pemangkasan produksi terjadi dalam 2 tahap, yakni 70.000 unit di bulan September dan 230.000 unit untuk Oktober mendatang. Eksekutif Toyota, Kazunari Kumakura menyatakan, pandemi COVID-19 memperlambat produksi suku cadang di Vietnam dan Malaysia. Sementara permintaan chip semikonduktor makin melonjak selama pandemi, mengakibatkan perusahaan elektronik konsumen memenuhi kebutuhan produksi gawai, tablet, dan perangkat elektronik lainnya. Tak hanya itu, Toyota juga menyebutkan pengurangan produksi akibat penurunan operasi di beberapa pemasok lokal. 9 pabrik Toyota yang berlokasi di Jepang dijadwalkan menghentikan produksi dalam beberapa hari mendatang karena krisis.